di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya Anda sukses dan luar biasa. Tirtamas Indostosa adalah perusahaan yang lebih dikenal dengan nama TIS. Kami berdiri di Jakarta, Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020 di Jakarta, Indonesia. Kita perusahaan masih baru, namun dalam waktu 2-3 tahun ke depan, perusahaan kami akan ada di mancanegara. Artinya perusahaan kami akan go internasional. Kenapa? Karena kami memiliki berbagai macam alasan yang sangat baik sekali. Dan di sini saya ingin memperkenalkan perusahaan TIS atau Tirtamas Indostosa dengan motonya yaitu adalah Zero Complaint dan melayani dengan segenap hati. Mengapa? Karena saya belajar dari pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang lain, artinya ya banyak perusahaan yang memiliki produk yang bagus, memiliki sistem yang baik, tapi tidak memiliki pelayanan yang baik. Semuanya itu akan membuang sia-sia teman-teman semuanya. Namun di sini TIS memiliki 3 visi misi utama, ya, yaitu adalah apa aja? Yang pertama, kami memiliki produk yang sangat baik sekali untuk dikonsumsi sehari-hari dan memiliki banyak sekali manfaat. Dan tentunya produk-produk kami ini sangat-sangat berguna bagi masyarakat semuanya pada umumnya. Bisa digunakan dari orang yang paling bawah, tingkat paling bawah, menengah, sampai dengan atas. Artinya kita reputable, gitu ya. Dan yang kedua, kita adalah affordable, ramah di kantong. Dan yang ketiga, kita ini adalah acceptable. Artinya acceptable itu adalah apa? Dapat diterima di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga dalam beberapa bulan kami telah mengantongi berbagai macam sertifikasi, tentunya untuk membuat para mitra-mitra kami dan para konsumen aman dan nyaman, dan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum di Indonesia. Sertifikat yang telah kami kantongi dalam perusahaan yaitu adalah Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau yang lebih dikenal dengan SUPL, dan Tirtamas Indostosa telah tergabung ke dalam asosiasi AP2LI. Dan untuk sertifikasi produknya, tentu saja kami telah mengantongi yaitu BPOM, standar khusus untuk produk yang layak konsumsi dan pastinya aman. Dan kemudian kami memiliki HACCP, GMP, ISO 22000, MUI, halal, dan bahkan uji klinis dari Saraswati dan COA, yaitu Certified of Analysis, gitu ya. Itu sangat dipentingkan dan sangat diperlukan buat semuanya. Dan yang kedua, visi misi daripada TIS adalah memberikan edukasi. Nah, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki kecerdasan dan memiliki wawasan yang luas, terutama dalam sisi bisnis. Maka kami ingin memberikan edukasi bagi para generasi muda untuk menjadi young entrepreneur atau pengusaha muda atau pebisnis muda. Caranya bagaimana? Kami telah mendirikan sebuah support system yang dinamakan adalah TIS Success Network, yang dimana kami memiliki program-program yang sangat luar biasa sekali untuk memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, event-event, dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat ini Anda dapat mengikuti yaitu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat lewat Zoom meeting kami. Dan yang ketiga, dalam era pandemik saat ini teman-teman, banyak perusahaan yang telah menutup kantornya. Bahkan banyak pabrik dan perusahaan multinasional telah menutup pabriknya dan kantornya. Namun TIS di sini membuka perusahaan, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang telah membutuhkan, tentunya dengan support system yang jelas. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana, di seluruh Indonesia, saya mengundang Anda semuanya untuk bisa bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, untuk bisa menikmati produk yang baik, untuk bisa menikmati kesuksesan dan menjadi seorang entrepreneur sejati di dalam dunia bisnis penjualan langsung. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya setanah air, yang paling penting adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great.
Jangan hanya menjadi pengamal sejarah, namun jadilah pencetak sejarah. Karena TIS akan mencetak sejarah baru dimulai dari Indonesia. See you on the top. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Sukses buat Anda semuanya. Salam dari saya, CEO selaku founder TIS Tirta Mas Indonesia Cahyadi Trisno. Sekian dan terima kasih. Together is success. Customer Relation yang bertugas sebagai host T-Star Orientation pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami pada malam hari ini. Wah, semangat sekali ya, karena apa? Tema kita hari ini adalah bagaimana cara mencegah COVID-19 dengan mudah. Nah, ini jadi tema yang dinanti-nanti gitu ya. Nah, nanti akan disampaikan juga oleh seorang dokter, ya kan, Dokter Ita, seorang medical doctor TIS gitu. Nah, sebelum acara ini dimulai ya, kita lihat ya tadi video. Nah, itu tadi kita nggak bosan-bosan tuh ya, selalu infoin tentang TSN. Apa sih TSN itu? TSN itu T-Success Network. Nah, apa sih TSN ini? TSN ini adalah support system yang dibentuk oleh TIS sebagai platform atau fondasi yang memperkuat jaringan Anda dan sebagai dukungan dan komitmen TIS kepada mitra usaha yang berada di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Untuk apa, Bu Fitri? Untuk memberikan edukasi dan pelatihan menjadi seorang entrepreneur yang sukses khususnya di dunia network marketing. Nah, tadi ada makna-maknanya ya. Jadi logo kita bikin itu tidak sembarang gitu kan, ada maknanya. Jadi sebagai kekuatan untuk memberikan edukasi kepada mitra gitu kan. Nah, baik, sebelum acara ini kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih. Hari ini yang tidak pernah selalu ketinggalan tuh, tidak pernah ketinggalan gitu ya. Selalu datang nih ya, Bapak Cahyadi Trisno SS selaku CEO dan founder dari TIS. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu Fitri. Selamat malam, teman-teman semua. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi, selalu. Terima kasih Pak Cahyadi sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Sama-sama. Kemudian kita sapa juga ya Pak ya, ada Ibu Megawati Wijaya selaku CFO dari TIS. Selamat malam Ibu Mega. Iya, selamat malam Fitri dan semangat pagi untuk semuanya. Pagi. Nah, ini Ibu yang selalu memberikan kedamaian nih ya kita semua. Hari ini pakai baju merah, membara. Ya. Terima kasih Bu Mega sudah bergabung dengan kami. Nah, terus kemudian nih ya, ini juga nggak pernah ketinggalan nih, Bunda Ayu. Selamat malam Bunda Ayu. Terus ada Pak Rendra Wibawa. Nah, ini juga nggak pernah ketinggalan. Pak Heri ya, Bu Tanti, Pak Sony juga nih nggak pernah ketinggalan ya untuk bergabung dengan kami. Terus ada Pak siapa nih? Pak Abu ya, ada Pak Nurofik juga. Nah, seluruh partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kita pada hari ini karena pengen banget tahu gitu kan, bagaimana sih cara mudah mencegah gitu ya COVID-19. Gimana sih caranya gitu kan? Emang ada Bu Fitri cara mudahnya? Nah, nanti kita tanya ya sama pembicara kita yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita masuk nih ya ke sesi yang lebih berat nih membahas tentang COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ya kita berada di fase pandemik ini. Kita ingin mendengarkan pasti ya sepatah dua patah kata motivasi dari Bapak Cahyadi Trisno selaku CEO dan founder TIS. Silakan Bapak Cahyadi. Silakan. Oke.
Thank you buat kesempatannya ya, host kita Fitri ya, dan teman-teman semuanya. Apa kabar, teman-teman semuanya? Sukses luar biasa. Sukses luar biasa ya. Who are we? We are We are champion. champion. We are always be Champion. champion. Ya, we are always be champion. Jadi dalam kesempatan malam ini rutin kita adakan Selasa, Jumat, Selasa, Jumat, Selasa, Jumat. Buat apa sih? Banyak orang tanya seperti itu. Karena bagi kita pelatihan adalah penting. Sebuah kesuksesan tanpa adanya pelatihan, tanpa adanya konsistensi, tanpa adanya ketertiban, tanpa adanya disiplin, gitu ya, tanpa adanya ketekunan, itu semuanya tersebut, disiplin, tekun, ya, mau belajar, ya, dan konsisten. Ini yang paling penting semuanya. Dan saya mau nyapa juga, di sini ada Bunda Ayu, mewakili Bunda Ida ya. Bunda Ida belum bisa connect ya. Apa kabar Bunda Ayu? Ya. Apa kabar juga ada Pak Abu ya, ada Bu Tanti, ada Pak Rendra tentunya ya. Ada Pak Sony gitu ya. Ada Pak Heri di sini gitu ya. Dan teman-teman yang lain semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, kepanjangan nanti acaranya keburu selesai ke jam-jam 11 malam gitu ya. Jadi yang paling penting adalah cuman singkat. Hari ini adalah bukan panggungnya saya, hari ini adalah panggungnya Dokter Ita. Hari ini saya cuma ingin mengingatkan kembali, merimain kembali sebagai mentor daripada Anda semuanya. Kerja harus dengan 3 hal seperti yang sudah saya sebutkan di sesi yang lalu. Yang pertama adalah kerja dengan mindset yang baik, dengan mindset yang positif, penempatan posisi yang tepat dengan talentan. Ya, setiap manajemen, setiap leader, setiap organisasi, setiap kelompok itu harus memiliki sistem, harus memiliki controlling dan monitoring yang baik. Itu aja. Dan yang terakhir adalah saatnya attack, saatnya menyerang, ya. Tunjukkan taring kalian, tunjukkan kapasitas kita sebagai perusahaan yang akan go internasional 2-3 tahun ke depan lagi. Dan kita harus bangga, kita memiliki produk yang sangat luar biasa, produk yang unik, produk yang fenomenal, produk yang akan menjadi produk yang BMAX Evo. Oke, teman-teman semuanya, ya silakan. Terima kasih Bapak Cahyadi. Nah, ini selalu luar biasa memotivasi kita untuk menyerang nih ya. Sekarang adalah tahunnya menyerang untuk menutup tahun kita dengan penuh semangat gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan bahas tentang bagaimana cara mencegah COVID-19 dengan mudah. Akan banyak ilmu nih ya yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Dr. Ita, Medical Doctor dari TIS, seorang dokter muda ya, berprestasi dan sudah berpengalaman di bidang kesehatan. Nah, beliau juga siap bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan ya sama ya, dokter dengan moto TIS itu berdampingan gitu ya, mempunyai moto yaitu melayani dengan segenap hati. Maka dengan itu Dokter Ita bersedia bergabung dengan TIS. Nah, ayo kepada seluruh partisipan yang hari ini hadir dan mendengarkan Zoom meeting kita ya. Jika ada pertanyaan, kita akan buka sesi Q&A. Jadi mari kita simak dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Dokter Ita untuk mempersembahkan materinya, bagaimana cara mencegah COVID-19 dengan mudah. Silakan dokter. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam pagi. Selamat malam Ibu Mega. Selamat malam Kak Fitri. Selamat malam semuanya. Member TIS. Selamat malam dokter. Semuanya nih. Balik lagi hari ini sama saya Dokter Ita. Jangan bosan-bosan ya. Nanti kita bakal sering ketemu. Buat yang hari ini mungkin baru gabung pertama kali sama saya mau kenalin diri lagi nih. Saya Dokter Ita, nanti sebagai medical doctor dari TIS.
Nantinya kalau misalnya Bapak Ibu mau ada konsultasi mengenai kesehatan, bisa secara online ataupun secara offline ke saya. Semoga nanti dengan ada saya bisa ngebantu ya dari sisi medis, dari sisi kesehatan. Buat kesempatan hari ini, saya dikasih kesempatan buat bisa sharing sedikit. Thank you. Makasih Pak Adi, makasih Bu Mega. Di sini hari ini saya bakal ngebawain topik yang lagi hangat, yang lagi happening, yang lagi kita alami. Sebentar ya, saya share screen. Yuk. Bapak Ibu semuanya, jadi kita ini di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, di secara global kita lagi mengalami masa yang namanya pandemik. Pandemik itu jadi ada suatu penyakit yang menyebar secara luas ke seluruh negara. Jadi nggak cuma di satu negara atau satu daerah doang. Bahkan Indonesia pun kita terkena dampaknya, baik secara kesehatan dan juga secara ekonomi. Pasti secara nggak langsung Bapak Ibu udah ngalamin nih. Nah, Indonesia sendiri di sini, kita itu ada di peringkat 21. Jadi termasuk lumayan negara yang atas-atas nih. Jadi kita angka COVID kita lumayan tinggi nih dibandingkan dari negara-negara lain. Di mana negara yang pertama itu ada di US, yang kedua di India, yang ketiga di Brazil. Nah, kita ada di peringkat 21 nih Indonesia nih. Nah, sebelum saya mulai, saya mau lihat dong, maksudnya teman-teman semua nih yang hadir, saya boleh say hi nggak? Boleh open kamera buat lihat. Silakan Nia, ada permintaan dari Dokter Ita. Ayo kita buka kameranya. Dokter Ita pengen lihat nih ya wajah ganteng dan cantiknya. Ayo silakan. Lihat nih maksudnya nama-namanya, tapi nggak pernah lihat mukanya. Nah, biar ketahuan ya Dokter Ita ya, jadi kenal gitu ya. Mau di jalan bisa nyapa. Mau dikasih hadiah sama Dokter Ita. Mau dikasih hadiah nih sama Dokter Ita. Ayo yang buka kamera. Nah, itu Pak Abu udah buka kamera ya, Pak Nur Rafiq juga udah buka kamera. Ini Pak Sony, Bu Eis ya. Nah, buka kamera ya, mungkin sambil berjalan dokter, silakan. Semoga topik kali ini bisa ngebantu ya teman-teman semuanya ya. Oke, jadi topik kita hari ini adalah bagaimana cara mencegah COVID-19 dengan mudah. Nah, seperti yang kita ketahuin, kita lagi di masa pandemik ini topik yang sangat penting. Mungkin udah banyak banget yang sosialisasiin ya, jadi dari pemerintah, mungkin dari TV, dari sosial media juga, dari berita-berita itu udah pada ngasih tahu, oh gimana sih kita cara mencegah COVID. Nah, di sini saya mau ngebahas mungkin gimana cara kita mencegah COVID dengan cara mudah, yaitu dengan cara kita menjaga imunitas tubuh kita. Kita masuk aja ya ke slide-nya. Nah, hari ini saya akan bahas dulu sedikit apa itu COVID-19 buat gambaran Bapak Ibu. Jadi, kenal virusnya itu tuh virus apa, disebabkan oleh jenis yang mana, gejalanya seperti apa, penyebarannya seperti apa nih, nanti saya jelasin sedikit. Jadi biar kita kenal supaya kita tahu dan kalau kita tahu kita jadi lebih waspada dan bisa mencegahnya. Jadi jangan panik tapi kita waspada. Nah, yang kedua, saya mau jelasin tentang grafik sebaran di Indonesia. Jadi ini penting juga, jadi kita perlu tahu ya kurang lebih nanti di Indonesia itu sebarannya itu banyaknya di usia berapa sih? Atau misalnya orang dengan penyakit apa sih yang lebih banyak mengalami COVID? Lalu yang ketiga, pencegahannya ini yang paling penting. Dan keempat, mengenai produk kita Bimax Evo. Oke, kita mulai aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di sesi Q&A, jadi boleh disimpan pertanyaannya atau di kolom chat kita juga boleh nanti setelah selesai, nanti Bu Fitri bakal buka sesi buat Q&A ya. Oke, pertama saya masuk dari virus coronanya dulu. Kenapa bisa sampai jadi pandemik? Dia tuh cepat banget mutasinya, cepat banget replikasinya, sehingga gampang banget ditularin dari satu orang ke orang yang lain. Nah, sebenarnya virus ini kita nggak perlu sampai panik, nggak perlu sampai takut, kita cukup waspada, jaga diri, jaga keluarga kita yang terpenting, karena angka tingkat mortalitasnya itu 2-3%. Tingkat mortalitas itu tingkat kematiannya. Jadi sebenarnya angka kesembuhannya itu tinggi banget. Jadi kita harus tetap optimis ya. Jadi jangan takut, jangan panik. Yang penting kita jaga-jaga diri. Nah, ini faktor risiko. Jadi kelompok mana sih yang rentan kena virus corona ini yang lebih mudah terjangkit? Jadi gejala utama dari COVID itu, yang pertama itu batuk. Jadi hampir 90% pasien COVID itu mengalami batuk. Yang kedua ada demam, biasanya demamnya itu cukup tinggi di atas 38 derajat. Nah, kalau udah sampai parah nih, gejalanya udah mulai berat, dia mengalami shortness of breath. Jadi dia tuh mulai sesak nafas.
Lalu biasa juga ada gejala nyeri tenggorokan. Jadi ini gejala 4 ini yang paling utama biasanya. Nggak harus semua gejalanya itu ada. Jadi mungkin salah satu atau misalkan 2 atau 3 itu udah bisa kita mengarah atau kita waspada takut ini tuh COVID. Biasanya identik dengan COVID nih. Nah, ini ada gejala-gejala tambahan lainnya, seperti bisa juga ruam di kulit atau konjungtivitis, yaitu mata merah. Bapak Ibu penting harus tahu gejala-gejalanya ini, karena kalau kita tahu gejala-gejalanya, kita bisa deteksi dini, deteksi lebih awal, sehingga penyembuhannya pun bisa lebih baik. Jangan sampai kita sampai gejalanya sudah berat, baru kita deteksi gitu loh. Selanjutnya mengenai penyebarannya. Nah, penyebarannya ini, COVID ini macam-macam, tapi yang paling umum memang penyebarannya secara transmisi kontak. Jadi itu penyebaran secara langsung. Jadi orang yang carrier COVID, atau misalnya dia memang penderita COVID, secara nggak langsung ketemu sama kita yang nggak COVID, terus dia batuk, dia bersin, dia berbicara, ada percikan dari air liurnya, itu namanya droplet. Itu ukurannya itu sekitar 5-10 mikron, jadi emang nggak kelihatan Bapak Ibu sama kasat mata kita tuh nggak kelihatan. Nah, cuma ternyata di percikannya itu dia ngebawa virus itu gitu loh. Makanya kenapa penting banget kita pakai masker itu untuk cegah kalau misalnya orang berbicara kepada kita supaya percikannya itu nggak kita hirup melalui hidung ataupun melalui mulut gitu. COVID. Nah, saya jelasin dikit secara medis ya, cuma gambaran luarnya aja biar kita ada gambaran di kepala kita apa sih yang terjadi gitu loh. Jadi ini virus COVID. Virus COVID ini dia punya proteinnya, protein-proteinnya ini, dia yang di pinggir-pinggirannya ini yang bentuknya spike-spike ini, ketika dia masuk ke tubuh kita, dia itu berikatan sama namanya reseptor. Nah, reseptornya ini adalah reseptor angiotensin converting enzyme. Nah, ini reseptor ini adanya tuh di traktus, di saluran respiratorius manusia, atau saluran pernafasan manusia. Makanya kenapa gejala utamanya itu adalah gejala pernafasan, seperti batuk, ya kan? Sesak. Nah, itu makanya kenapa gejalanya kayak gitu, karena dia tuh memang menyerangnya itu saluran pernafasan. Nah, karena cepat replikasinya itu, makanya kita gampang banget ketular dari COVID ini, makanya sampai jadi pandemik di seluruh dunia. Nah, ini saya mau jelasin sedikit nih grafik sebaran di Indonesia. Cukup tinggi loh angka di Indonesia itu, kita makanya benar-benar harus waspada. Mungkin orang-orang tuh sekarang udah mulai terbiasa ya hidup dengan COVID, kita udah mulai activity, kita udah mulai keluar rumah, udah mulai kerja. Nah, banyak nih yang udah mulai aktivitas tapi lupa apa sih protokol-protokol yang harus kita jalanin. Karena untuk jaga diri kita sendiri, bukan orang lain ya, kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita jangan sampai kena COVID gitu loh. Nah, ini kurang lebih. Ini perkembangan kasus COVID per hari sampai tanggal 15 November. Kasus sembuhnya, jadi dari 100% orang yang terkena COVID, kesembuhannya itu 83,9%. Memang angka kesembuhannya itu tinggi, makanya kita nggak perlu panik, kita yang penting waspada ya. Jaga imunitas tubuh tuh penting banget, karena kita nggak pernah bisa tahu kita ketemu siapa aja, kita nggak pernah bisa tahu orang itu carrier apa enggak, atau dia positif apa enggak, yang penting kita jaga diri kita sendiri ya. Nah, ini kasus meninggalnya, jadi 3,3%, angka kematiannya di Indonesia itu 3,3%. Ini relatif kecil sih. Nah, ini kasus per provinsi. Jadi, yang paling tinggi provinsi itu ada di DKI Jakarta. Kemarin itu di Jawa Tengah itu beberapa hari lalu tuh sempat meningkat tinggi banget sampai 5.000 kasus per hari, karena sempat ada orang yang kumpul-kumpul. Nah, itu sempat tuh meningkat di Jawa Tengah tuh sampai bludak banget, karena di sana tuh orang udah mulai nggak waspada. Jadi banyak orang yang di pinggir-pinggir yang udah mulai kayak jualan-jualan di pinggiran-pinggiran itu nggak pakai masker, bahkan kemarin saya nonton di berita. Jadi orang udah mulai nggak waspada, sedangkan angkanya itu naik lagi gitu loh. Nah, ini kan bahaya ya, karena kita kan kalau kita nggak tahu kita carrier apa enggak, kita membahayakan orang lain juga gitu. Nah, ini untuk kelompok umurnya, nah yang tadi saya jelasin nih. Jadi resikonya nih untuk yang di atas 60 tahun, yang warnanya hijau nih, nah ini nih. Dia angka kematiannya paling tinggi, jadi 43,6%. Jadi dari orang-orang yang usia di atas 60 tahun yang mengalami COVID, angka kematian itu 43,6%. Nah, jangan sampai ini terjadi sama keluarga kita, orang tua kita ya. Ini penting harus diwaspadai untuk orang-orang yang
lansia nih. Nah, ini untuk kondisi penyertanya, jadi yang paling utama itu 50,4% orang-orang dengan hipertensi. Nah, tadi kan sudah bilang orang dengan hipertensi itu memang memiliki faktor resiko atau lebih rentan dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua, diabetes, nah 35,6% juga. Penyakit jantung, penyakit paru, nah, hamil juga. Jadi ini Bapak Ibu yang udah usia lanjut, yang udah punya penyakit penyerta harus waspada banget ya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga stamina tubuh. Nah, ini gejalanya paling banyak itu 68,8% orang-orang itu dengan COVID mengalami batuk. Terus punya riwayat demam 43,3%. Terus ada sesak nafas 30%. Lemas, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, kram otot, sakit perut, diare, menggigil. Nah, ini semua nih harus diwaspadai nih. Jadi kalau kita punya beberapa gejala dari ini aja kita harus waspada nih. Jadi belum tentu kita nggak batuk tapi kita nggak batuk nih, belum tentu kita nggak COVID, kita demam tapi mual-mual bisa aja. Jadi harus waspada ya. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahannya. Ini part yang paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Karena kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa. Yang penting kita mencegah jangan sampai terjadi sama diri kita, sama keluarga kita. Yang pertama, kita harus selalu pakai masker kalau kita keluar rumah. Nah, sesuai anjuran dari pemerintah juga, masker yang dipakai itu nggak boleh masker yang bahannya itu jenis scuba. Paling nggak masker kain biasa, atau masker surgical, yang triple ya, yang 3 lapis. Nah, itu paling efektif sekitar 95% dia bisa cover itu. Supaya kita, kalau ada orang ngomong, ada percikan itu nggak bisa kehirup sama kita, itu 95% kalau kita pakai masker yang surgical, masker bedah. Jadi maskernya yang kayak gini. Masker yang kayak gini. Nah, ini udah banyak dijual nih masker bedah ini, dia 95% bisa mencegah kita ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita harus sering cuci tangan. Pokoknya perilaku bersih sehat, kita pakai hand sanitizer. Nah, ini juga nih jaga jarak. Paling nggak jaga jarak sama orang tuh 2 meter. Karena kan kalau kita bicara, kita nggak tahu percikannya tuh sampai mana, jadi paling nggak jangan dekat-dekat sama orang, jaga jarak satu sama lain 2 meter. Nah, yang ketiga, kita juga jangan, kalau kita nggak ada urusan-urusan penting, kalau memang nggak penting banget, nggak usah keluar-keluar rumah, hindarin keramaian. Jadi kita work from home, juga kemarin kan udah digalakin work from home, school from home untuk anak-anak juga. Terus yang paling penting lagi, kenali gejala dan periksakan. Jadi yang tadi saya udah jelasin, gejala-gejalanya itu banyak. Kalau kita deteksi lebih cepat, mudah-mudahan penyembuhannya lebih cepat, jadi gejalanya nggak sampai berat dan nggak sampai mengakibatkan sampai ke kematian ya. Nah, ini pencegahan selanjutnya, kita cuci tangan. Pokoknya sebelum makan, sebelum kita menyentuh mata, mulut, hidung kita harus cuci tangan. Karena kita nggak tahu tangan kita ini udah terkontaminasi atau belum. Terus kita menutup mulut jika bersin atau batuk, itu untuk kita mencegah membahayakan orang lain. Terus menghindari kontak dengan penderita COVID. Nah, selalu bawa hand sanitizer di tas, jadi paling enggak kalau kita belum cuci tangan, kita pakai hand sanitizer ya. Nah, selain dari luar, kita juga cegah itu dari dalam tubuh kita. Ini yang paling penting sih menurut saya, karena kita harus jaga imunitas tubuh kita. Ya kan? Suplemen itu kita minum yang mengandung antioksidan yang tinggi, karena antioksidan yang tinggi itu penting banget untuk imunitas tubuh kita. Dia bisa menangkal radikal-radikal bebas yang ada di tubuh kita. Biasa kan dianjurin tuh sama dokter, oh minum vitamin C ya, minum suplemen ini ya, vitamin D ya, jadi macem-macem disuruh minum ini, disuruh minum A, disuruh minum B, C, semuanya disuruh minum. Nah, ini saya mau perkenalin produk kita Bimax Evo, di mana dia udah mengandung semuanya itu. Udah ada banyak banget kandungannya yang berfungsi untuk jaga imunitas tubuh kita. Nih, saya jelasin dikit ya. Nah, dari kandungan-kandungannya Bimax Evo ada 8 macam. Jadi mulai dari spirulina sendiri. Mulai dari spirulina sendiri, dia itu dari 1 sendok makan spirulina itu mengandung 7 gram bubuk spirulina. Nah, dari 1 sendok itu banyak banget manfaatnya nih. Ada proteinnya, ada vitamin B1, B2, B3, tembaga, zat besi, dan banyak mineral-mineral yang lain. Jadi kita nggak perlu minum tuh kayak yang dokter bilang harus minum yang A, yang B, yang C, banyak-banyak. Kita minum 1 ini aja udah banyak banget manfaatnya. Udah banyak banget kandungannya.
Nah, terus si zeaxanthin kita juga punya kandungan zeaxanthin. Selain dia bagus buat kesehatan mata, ternyata dia juga antioksidannya tinggi. Nah, yang tadi saya jelasin, antioksidan itu penting karena dia bisa menangkal radikal bebas, menjaga imunitas tubuh kita, mencegah virus yang masuk gitu. Selain itu di ginseng. Nah, ini ginseng juga penelitiannya udah cukup tinggi nih ya, udah kelasnya udah meta-analisis di tahun 2019. Jadi dikatakan dia bisa berperan sebagai anti-inflamasi, di mana dia itu merupakan anti peradangan gitu loh. Nah, sedangkan COVID itu kan menyebabkan peradangan kalau masuk ke tubuh kita. Pasti dong, namanya virus masuk ke tubuh kita menyebabkan inflamasi, menyebabkan peradangan. Nah, si ginseng di sini juga bisa sebagai anti-inflamasinya. Nah, ini yang terkenal banget nih. Ini terkenal banget nih dari awal pandemi, ini terkenal banget si L-glutathione. L-glutathione ini disebut sebagai master antioksidan. Dia memiliki kadar antioksidan yang paling tinggi yang belum disayangin sama ingredient lain. Jadi dia tuh kadar antioksidannya paling tinggi nih sampai sekarang nih yang udah diteliti. Dia itu bisa menurunkan respon inflamasi pada tubuh termasuk infeksi COVID, dan ini udah diteliti nih, udah clinical trial nih tahun 2020 nih, ada jurnalnya, ada literaturnya. Jadi udah teruji secara klinis bahwa si L-glutathione itu memang punya respon untuk nurunin peradangan pada tubuh termasuk infeksi COVID. Nah, ini kan cocok banget nih sama kita yang lagi di masa pandemik lagi ngadepin COVID nih. Berarti kandungan yang dari tadi yang saya bilang, dari yang pertama udah ada vitaminnya, udah ada antioksidannya, ini juga sekarang bisa berguna banget buat COVID, jadi cukup minum satu macam vitamin. Dia ada vitamin C-nya juga, seperti yang kita tahu lah ya, udah vitamin C udah umum banget, asam askorbat, itu buat ningkatin imunitas, buat cegah penyakit infeksi, itu udah umum banget. Dokter pun nyaranin untuk minum vitamin C gitu loh. Nah, di buah kiwinya sendiri juga punya vitamin E. Nah, vitamin E, vitamin C yang ada di sini juga nantinya berfungsi sebagai antioksidan. Jadi, segitu banyak manfaatnya, segitu banyak ingredients-nya. Mulai dari yang tadi, yang spirulina ngandung vitamin B, mengandung protein, terus dari Korean ginseng bisa sebagai antioksidan, terus zeaxanthin juga, terus L-glutathione apalagi yang udah terbukti memang. Terus vitamin C ada juga, vitamin E ada juga. Jadi kita nggak perlu minum banyak-banyak vitamin, kita cukup minum satu aja. Si Bimax Evo ini udah cover semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa nih diminum secara rutin nih. Kalau kita minum secara rutin setiap hari pun ini nggak ada masalah karena dia suplemen gitu loh. Jadi buat gimana sih cara cegah COVID dengan mudah ya kita minum Bimax Evo setiap hari. Karena dia memiliki segala manfaat dari ingredients-nya yang berfungsi untuk mencegah kita terkena COVID, karena dia bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, menjaga stamina tubuh kita, yang secara nggak langsung itu dibutuhkan banget pada saat masa pandemi COVID ini. Nah, demikian presentasi saya. Mungkin nanti kalau memang ada yang mau ditanyain mengenai produk kita, ataupun, hubungannya apa sih sama COVID, nanti boleh di sesi Q&A sama Ibu Fitri ya. Siap. Terima kasih Dokter Ita. Nah, tadi kita sudah saksikan ya, materi sangat luar biasa, singkat, padat, jelas banget gitu ya, tentang COVID di Indonesia terutama ya. Nah, ini juga pengetahuan baru juga nih ya buat kita semua, kalau ternyata COVID ini bisa kita harus banyak gitu kan, memang udah tahu lah banyak minum vitamin, tapi ternyata kandungan-kandungan yang memiliki antioksidan tinggi juga sangat membantu ya untuk mencegah COVID gitu. Nah, ini juga jadi kita udah dikasih tahu nih sama Dokter Ita clue-nya, minum vitamin yang sangat lengkap kandungannya gitu ya Dokter Ita ya. Nah, Dokter Ita, sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih, mungkin masih ada pertanyaan yang muncul nanti. Dokter Ita kan sebelumnya pernah cerita nih ya, Bu Fitri, saya tuh sebelumnya di bulan Januari itu bahkan 2 bulan sampai ke 2 bulan yang lalu ya gitu ya Dokter Ita ya, masih menjadi garda terdepan untuk menangani COVID gitu. Jadi secara tidak langsung gitu kan melihat gitu reaksi-reaksi ketika seseorang ini mengalami COVID gitu ya, terpapar COVID. Ya. Nah, itu sebanyak apa reaksi-reaksi yang mereka miliki, terus sebanyak apa tadi kita bahas lah tentang mortalitas, kematian gitu ya, itu karena kan sangat menyeramkan. Ini disebut pandemi itu karena mungkin mortalitasnya juga tinggi gitu ya. Gimana Dok?
kayak yang di berita-berita nggak sih begitu sangat menyeramkan gitu kalau udah terpapar atau bagaimana? Silakan dok. Jadi sama ya, respon tubuh kita itu beda-beda, tiap orang itu beda-beda. Seperti yang tadi saya bilang, dia punya penyakit penyerta atau enggak. Terus usia juga mempengaruhi. Jadi belum tentu misalnya usia muda lebih nggak apa-apa dibandingkan usia tua. Soalnya misalnya yang usia muda dia punya penyakit penyerta seperti asma, bisa aja gejalanya lebih parah dibandingkan yang orang tua. Nah sebenarnya semua ini bahkan ada banyak juga yang kita tahu kan yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi pasien-pasien yang kalau kita cek itu sebenarnya dia positif COVID tapi dia nggak bergejala gitu loh. Jadi itu benar-benar pengaruh dari imunitas tubuhnya. Jadi tiap orang imunitas tubuhnya itu ngaruh banget ke reaksi yang ditimbulkan gitu loh. Kalau memang reaksinya imunitas tubuh dia baik, mungkin reaksi gejala yang dikeluarkan dari COVID-nya itu nggak begitu parah. Misalnya dia cuma batuk atau demam, tapi cuma 2-3 hari udah hilang. Dia minum suplemen gitu. Nah, ada juga misalnya orang yang lagi kecapean, mungkin reaksinya bisa lebih berat. Jadi itu tergantung dari imunitas tubuhnya. Atau misalnya orang yang punya penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, biasanya itu gejalanya lebih berat, bisa sampai sesak nafas gitu loh. Karena memang penyakit itu kan bikin imunitas tubuh dia turun gitu. Yeah. Jadi banyak banget sih waktu kemarin saya praktek itu banyak banget ngadepin kasus-kasus kayak gitu. Dan ibu hamil pun juga bisa loh. Jadi saya pernah ngadepin kasus ibu hamil padahal dia nggak ngerasain gejala apa-apa. Pas dicek gatonya positif gitu. Jadi memang bervariasi banget, kita nggak pernah bisa tahu ya. Jadi maksudnya gejala yang pastinya apa. Yang penting kita jaga-jaga diri, jaga imunitas tubuh. Semoga kalau misalnya imunitas tubuh kita baik, daya tahan tubuh kita baik, kita terpapar pun kita kuat. Jadi kita nggak sampai gejalanya itu berat gitu. Nah, dokter nih ada juga pertanyaan lagi ya nih dokter. Untuk menjaga imunitas kita menjaga imunitas tubuh kita baik gitu ya. Jadi sampai ke bolak-balik nih saking excited ya gitu ya. Itu tuh gimana caranya selain pola hidup yang sehat tadi ya, pola hidup yang sehat gitu kan, minum suplemen. Nah, suplemen ini apakah benar-benar bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh atau bagaimana gitu? Gimana cara suplemen ini bekerja untuk meningkatkan imunitas tubuhnya gitu, Dok? Oke. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin ya, gimana cara kita mencegah dari dalam tubuh, yang pasti harus hidup yang sehat. Jadi kita istirahat cukup, jangan terlalu kecapean, makan makanan yang sehat, sayur dan buah, terus juga rajin olahraga, paling nggak seminggu 3 kali. Nah, tadi yang saya bilang, juga minum suplemen, jadi bantu untuk dari dalam tubuh kita untuk ningkatin imunitasnya. Nah, suplemen apa sih yang harus diminum? Suplemen yang ngandung antioksidan tinggi, yang tadi saya bilang. Nah, antioksidan itu didapetin dari mana? Contohnya dari vitamin C, dari vitamin E, dari L-glutathione, dari zeaxanthin, dari spirulina, dari ginseng, itu semua ingredients yang mengandung antioksidan yang tinggi yang dibutuhkan sama tubuh kita gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang kita jadi nggak perlu minum banyak-banyak vitamin. Biasa kan dokter ngasih vitamin D sendiri, vitamin B sendiri, vitamin C sendiri gitu. Nah, ini kita minum satu produk aja, CB Max Evo, dia udah ngandung semuanya. Kan seperti yang kita ketahuin, CB Max Evo ini juga kerjanya di pembuluh darah kita gitu loh. Jadi selain dia punya manfaat membantu misalnya ke sistem organ otak kita, untuk kulit kita, untuk mata kita, tapi dia juga punya efek untuk antioksidan yang tinggi sehingga bisa jaga daya tahan tubuh kita gitu. Tapi itu harus diminum rutin setiap hari karena suplemen itu baru kerja ya kalau kita minum rutin tiap hari ya, nggak mungkin kalau kita minum sekali 2 kali itu langsung efektif gitu. Oke, baik nih ya. Ini permulaan yang kira-kira bisa menjadi kisi-kisi nih ya buat para partisipan yang ingin bertanya gitu ya. Nah, terima kasih Dokter Ita nih ya untuk permulaan pertanyaannya udah terjawab nih ya. Nanti kita akan buka sesi Q&A kepada partisipan. Pastinya partisipan juga banyak ingin menggali gitu ya tentang COVID, tentunya tentang Bimax Evo mungkin tadi sudah dijabarin nih ya sama Dokter Ita gitu. Banyak mengandung ingredient yang bisa membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih ya, Fitri juga nggak lupa selalu ingatkan goals kita, promo yearly point rewards kita, Go Japan dan Go Alphard. Mari kita sama-sama promosikan program yearly point reward kita karena apa? Karena
sebentar lagi akhir tahun nih ya, kita harus punya goals ya di tahun ini, dan tentunya kita harus mapping juga untuk tahun depan ya, arah dan tujuan sukses kita bersama gitu. Yuk, kepada partisipan yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau open kamera, nanti open mic juga ya, supaya lebih detail nih akan dijawab langsung oleh Dokter Ita nih ya. Dokter Ita ini juga menjadi garda terdepan penanganan kasus COVID ya sebelumnya. Jadi beliau sangat tahu, sangat mendalami gitu ya. Nah, mungkin Dokter Ita juga ada pertanyaan lagi nih ya, Dokter, mengenai virus COVID sendiri ya gitu ya, Dokter. Ya. Gimana sih awal mulanya nih ceritanya gitu ya. COVID-19 ini tuh bisa dengan mudah gitu ya, bermutasi gitu. Apakah ada virus-virus penyerta lainnya gitu yang membantu si COVID ini nih gampang gitu masuk ke tubuh kita. Nah, berapa lama sih proses kalau yang orang awam tahu nih ya, Dokter Ita ya, mungkin kita tahu awal mulanya tuh katanya di tenggorokan gitu, di saluran pernafasan, tapi virus ini sendiri tuh tidak langsung masuk gitu ke dalam paru-paru gitu ya. Nah, itu berapa lama gitu proses dari tenggorokan ke paru-paru dan kemudian mengalami gejalanya gitu, Dokter Ita, silahkan. Oke, mungkin kalau untuk gejala COVID sendiri itu masa inkubasi, jadi masa kita terpapar virus sampai mungkin bergejala itu adalah sekitar 1-14 hari. Jadi rentang waktu 1-14 hari itu mungkin terjadi adanya gejala gitu loh. Tiap orang beda-beda, kita nggak bisa bilang maksudnya, oh udah pasti setelah 14 hari itu baru muncul gejala. Nah, belum tentu. Bisa aja ada orang yang udah kepapar kemarin, besoknya udah bergejala, itu bisa aja. Jadi tergantung imunitas tubuhnya. Nah, di fase inkubasi itu, di masa inkubasi selama 2 minggu itu di mana virusnya itu mau masuk ke tubuh kita dan di situ imunitas tubuh kita itu kerja, itu di situ. Ya. Jadi kalaupun misalnya kita terpapar selama masa inkubasi 2 minggu imunitas kita bagus, belum tentu kita ada gejala gitu. Jadi belum tentu virusnya itu memunculkan gejala seperti batuk, demam kalau kita imunitas tubuh kita itu bisa menghalang virusnya itu duluan gitu loh. Virus itu akan mati dengan sendirinya ketika imun tubuh kita tinggi, meningkat, atau bagaimana, Dokter Ita? Sama ya, jadi sama seperti virus-virus lain, jadi ataupun seperti penyakit lain, seperti misalnya flu biasa, atau misalnya kita mau terkena radang tenggorokan biasa gitu ya. Itu kalau memang masa inkubasinya juga kurang lebih sama, jadi sekitar 1 sampai 1 mingguan gitu kalau yang biasa. Ini sekitar 1 sampai 2 minggu. Jadi selama fase itu kalau misalnya kita terpapar, kalau misalnya imunitas tubuh kita itu baik, dia bisa lawan penyakit itu sendiri gitu loh. Oke, baik. Nah, mungkin ini menyambung lagi nih ya, Dokter Ita ya. Jadi ada pertanyaan gini, COVID ini kan menyerang imun dalam tubuh kita. Nah, kan kebanyakan juga ada yang OTG ya, itu kita udah kenal lah banyak OTG, orang tanpa gejala. Nah, BIMAX Evo ini selain banyak manfaatnya, tapi juga menciptakan healing proses ya. Nah, itu terkadang membuat tubuh kita tuh jadi lemah. Nah, semasa healing proses ini biasanya kan ada rasa nyeri badan atau kadang tuh ngantuk yang berlebihan gitu ya, jadi bawahnya pengen tidur gitu kan. Nah, itu bagaimana dengan gejala yang mengharuskan imun tubuh kita itu kuat gitu. Jadi kan Dok, mungkin kalau dirangkum ini pertanyaannya, BIMAX Evo ini kan ada masa healing proses. Healing proses ini kayak kita ada nyeri badan, mungkin juga ada ngerasa pusing, mual. Nah, bagaimana gitu caranya? Apakah nih si BIMAX Evo ini tuh justru membantu meningkatkan imun tubuh saat masa healing proses itu, Dok? Oke, justru jadi dari BIMAX Evo ini kan cara kerjanya dia itu memang di pembuluh darah, makanya dia itu ada healing proses yang nggak ada di produk-produk yang lain. Nah, healing proses itu adalah proses di mana dia itu ngebersihin toksin di pembuluh darah kita ya. Jadi secara dari ingredients-nya dia berkolaborasi satu dengan yang lain menciptakan namanya healing proses. Nah, healing proses di sini itu memang membantu untuk membuang toksin, membuang yang jelek-jelek istilahnya di tubuh. Ya. Nah, itu makanya pada saat itu dengan dia membuang yang jelek pasti imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita jadi naik dong. Ya. Jadi secara nggak langsung pasti dengan adanya healing proses itu dia justru malah meningkatkan daya tahan tubuh kita.
Karena justru healing proses itu adalah masa untuk pembersihan toksin-toksin dalam tubuh gitu ya Dokter Ita ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Dokter Ita. Nah, seru sekali ya hari ini kita mendapatkan pengetahuan lebih dalam nih ya tentang bagaimana sih cara mencegah COVID-19 dengan mudah. Pastinya juga kita juga akan ya mengadakan terus seminar-seminar kesehatan ini secara rutin. Jadi untuk berbagi apa? Berbagi pengetahuan dan manfaat ya tentunya. Manfaat apa? Manfaat kesehatan pastinya. Dan bisa jadi kalau diinformasikan Anda ini adalah menjadi salah satu bagian dari orang yang membagikan solusi kesehatan kepada banyak orang. Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tadi pertanyaan-pertanyaan sudah lengkap dijawab ya dengan Dokter Ita sangat baik gitu ya. Nah, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, saya persilahkan Bapak Cahyadi Trisno SE, Pak, selaku CEO dan founder dari TAS untuk memberikan lagi-lagi semangat kepada kita semua. Silakan Bapak Cahyadi. Ya, teman-teman semuanya, para pioner ya, para leader, terima kasih hari ini orang-orang pintar ya, ada Dokter Endang gitu ya, dan para leader yang lain yang cerdas sekali semuanya, dan terutama terima kasih juga kepada Dokter Ita yang telah memberikan dan telah memaparkan materi yang sangat baik sekali dan sangat dibutuhkan sekali gitu ya, apa manfaat daripada produk kita, kemudian penyakit yang sedang melanda, pandemik yang sedang melanda bangsa kita, bukan bangsa kita, puluhan negara udah terkena dampak seperti ini. Nah, jadi yang paling benar adalah begini, teman-teman semuanya. Kita harus dalam melakukan sesuatu, dalam menjalankan bisnis, ini hanya saran dari saya, kita harus mengikuti hati nurani kita. Produk yang baik tetaplah baik. Produk yang tidak baik, baiknya Anda bisa menyimpulkan sendiri. Jadi, jikalau memang produk Bimax Evo itu mampu dan terbukti, gitu ya. Terbukti itu kalau ada buktinya, kan begitu ya. Jadi terbukti kalau ada buktinya itu adalah apa? Testimonial, gitu ya. Jadi artinya sudah ada testimonialnya, sudah ada artikelnya, dan sudah ada penelitiannya, maka sudah jelas, dan apalagi sudah lengkap perizinannya, maka yakinlah dan trust the product. Itu yang paling penting. Karena pada saat kita, saya, Anda, kita semuanya trust the product, maka soul of the produknya, jiwa dari produknya itu akan menyatu dengan kita. Dan pada saat kita menjelaskan atau memberikan sosialisasi atau kita sharing kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, orang akan yakin dengan penjelasan kita. Nah, itu aja pesan daripada saya, karena selama 20 tahun saya praktisi di network marketing, bisnis, penjualan langsung, dalam menjual berbagai produk, dalam menawarkan atau memasarkan berbagai produk, yang paling penting adalah trust the product. Dan trust the company, of course, trust the system. Itu yang menjadi acuan dan landasan kita semuanya. Jadi, itu aja pesan dari saya. Selamat berjuang, teman-teman semuanya, para pioner. Jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Dalam kondisi seperti ini, banyak sekali orang membutuhkan produk yang baik. Tapi banyak sekali orang juga yang menjual produk-produk yang tidak baik, tapi diklaim baik. Kita harus mematuhi aturan daripada, Menteri Perdagangan, dan yang dibawa langsung dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung di Indonesia atau AP2LI, yaitu kita nggak boleh mengklaim produk kita overclaim. Nah, tapi kita harus menjelaskan dengan baik apa manfaat produk kita, menjadi pendukung daripada kerja obat, daripada dokter, dan lain-lain sebagainya. Itu yang paling bijak, teman-teman sekalian. Jadi lakukan di lapangan dengan secara baik, secara prosedural, secara sistematis, sehingga Anda semuanya sebagai garda depan, sebagai pioner, sebagai pilar daripada perusahaan, membawa nama baik perusahaan TAS dengan baik di lapangan. Itu aja pesan daripada saya, dan saya berharap saatnya menyerang, balik lagi ya, sudah saatnya kita menunjukkan bahwa produk kita memang ada fungsinya, memang ada hasilnya, memang ada manfaatnya, dan lain-lain sebagainya. Ayo, kita bangun, banyak juga orang yang membutuhkan pekerjaan, Bapak Ibu sekalian.
banyak orang yang membutuhkan income, bukan hanya kesehatan aja pada saat ini. Jadi kita pergunakan kesempatan ini, momentum ini dengan sangat baik dan tepat sasaran. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang hadir di sini nih. Saya kembalikan lagi kepada host kita yang cantik, Bu Fitri. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Cahyadi Trisno SE untuk motivasinya ya kepada kita semua. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ingatkan kembali nih ya, ayo yang belum follow sosial media kita, yuk follow sekarang juga. Subscribe, follow, dan jangan lupa like YouTube channel kita ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Ita yang hari ini sudah bersedia sharing ilmunya kepada kami semua ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cahyadi Trisno SS selaku CEO dan founder TIS yang selalu bergabung dengan kami. Kemudian Ibu Megawati Wijaya yang selaku CFO dari TIS yang selalu mengikuti acara kita sampai dengan selesai. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Arsyana yang sudah bertugas hari ini dan kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sampai dengan selesai ya. Terima kasih. Baik, saya Fitri Maliani, saya izin pamit undur diri sampai jumpa Selasa minggu depan ya. Terima kasih. Together is success. Sukses. Thank you.